Pertiwi tanah kami dilahirkan, takkan mundur sejengkal, kami akan lawan. Hentikan keserakahan, dengarkan suara rakyat. Kongres ini berdiri untuk melawan keserakahan. Rakyat kecil bangkit melawan penindasan. Kedua bukan solusi, ini bentuk kezaliman. Di tanah ini kami berdiri, bumi pertiwi, warisan abadi. Keserakahan takkan kami biarkan, rakyat bersatu melawan penindasan. Hutan hilang, sawah digusur, alam rusak, rakyat tersungkur. Keserakahan bukan masa depan, kami bertahan demi keadilan. Pemerintah yang katanya menjaga alam, tuh padang lamun, ini mangrove tanaman lebih dari 10.000 habis sudah dicabut ini. Nggak tahu siapa yang cabut ini di sini nih. Gila, ini lamun, padang lamun tuh. Habis, makanya lu gila lu, habis lu. Jangan turun. Gila ini, mana pemerintah ini? Ini baru, ini hari tanggal berapa sekarang nih? Tanggal 17 Januari 2025, bayangin tuh, udah mulai ngeruk. Ini lamun tuh. Bisa kalian lihat nih, padang lamun, gila padang lamun tuh, dihajar, gila bro. Ini mangrove. Kabupaten Tangerang sidak dan disertai oleh dinas DKP dan juga dinas dari Perikanan Kabupaten Tangerang bersama teman-teman PNS. Ternyata kegiatan ini tidak ngantongi izin. Masnya boleh kesini dulu nggak? Kita bicara. Saya tidak mengerti kenapa Mas mengikuti kapal kami. Punya apa, Pak? Petugas dari mana, Pak? Pantai Indah Kapuk. Ini tidak bebas, jadi ini punya Pantai Indah Kapuk lautnya. Nelayan mau kemanain bro? Nelayan mau kemanain? Loh, ini apa? Mendekat saja nggak boleh kamu. Mas, rampas nelayan kalau begitu. Ini yang dilakukan beberapa kali terus membunyikan sini. Padahal ini adalah laut milik negara kesatuan Republik Indonesia. Kita bebas untuk kemudian mengarungi laut kita sendiri. Tapi dikatakan tadi adalah keamanan dari pihak Pantai Indah Kapuk yang tidak memperbolehkan untuk kapal nelayan pun mendekat begitu. Bahkan ini dari siang tadi sampai sore kita melakukan penyegelan pemagaran laut yang sudah viral ini, dan ternyata memang kami wawancara dengan beberapa nelayan mengganggu. Pagar tersebut kami cek di KKP, tidak ada PKKPR-nya, jadi perizinannya tidak ada. Pemerintah dalam hal ini KKP hadir, negara hadir di laut ini untuk melakukan penyegelan pemagaran laut tersebut. Laut ini pemersatu bangsa. Tidak boleh laut itu dipagar-pagar seperti itu. Siapapun pemiliknya nanti akan kami tindak lanjuti prosesnya. Ini sudah viral dan Pak Presiden sudah menginstruksikan. Saya pun tadi pagi diperintah Pak Menteri langsung untuk melakukan penyegelan. Ya, teman-teman semuanya, negara tidak boleh kalah.
sekali lagi saya ulangi, negara tidak boleh kalah. Kami hadir di sini untuk melakukan penyegelan karena sudah meresahkan masyarakat. Pemerintah memberikan ultimatum kepada pemilik pagar bambu ilegal di sepanjang pesisir Tangerang untuk segera membongkarnya. Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Kamis 9 Januari kemarin menyisir lokasi pemasangan pagar laut sepanjang 30,16 km itu untuk pemasang spanduk peringatan. Kami beri waktu yang paling lama 10 sampai 20 hari. Kalau tidak dibongkar, maka KKP yang akan dibongkar. Lebih lanjut, Pung menjelaskan kehadiran pagar laut tersebut telah ada sejak Agustus 2024 atau telah dipasang selama 5 bulan lamanya. KKP bakal melakukan penyelidikan mengenai siapa sosok dibalik kehadiran pagar laut ini. Pemerintah tidak segan untuk memberikan sejumlah sanksi denda hingga sanksi administratif pada pelaku pemasangan pagar laut. Terkait lokasi pagar laut yang berdekatan dengan kawasan PSN PIK 2 dan dugaan keterlibatan korporasi pemilik proyek itu, Pung mengatakan akan melakukan penyelidikan terlebih dahulu. Pagar laut itu membentang dari Desa Marga Mulia sampai Desa Ketap. Gugatan di Pengadilan Negeri Kerawang, Keseksian. Nah, akibat dari gugatan ini, alhamdulillah disambut semangatnya oleh Forum Tanah Air. Pak Safril, Pak Doni, dan Ibu Ida dan kawan-kawan ini semuanya. Nah, hari ini deklarasi bersama adalah bareng dengan di Kenjeran Surabaya dan juga dengan di PIK Partai Indah Kapuk di Tangerang, Banten. Nah, ini beliau dari Ketua Jawa Barat FTA. Silakan, Pak. Terima kasih. Saya Safril Sofyan, Ketua FTA Jawa Barat. Kita sangat mendukung apa yang dilakukan oleh FTA Karawang, yakni mendampingi dan juga memperjuangkan ya, nasib para nelayan yang terdampak karena proyek dari PLTGU GSP. Ya. Jadi ini yang harus diperjuangkan itu melawan yang berkuasa, yaitu negara dan juga punya dana banyak. Sementara nelayan sekarang ini sudah kehilangan mata pencariannya dan belum ada turunnya pemerintahan di dalam hal mengatasi nasib dari para nelayan yang terdampak. Jadi hari ini kami bersama-sama hadir ke Karawang, khususnya di Muara Cilamaya, untuk mengingatkan kepada penguasa dan pemerintahan yang baru, Pak Prabowo, yang harus mengevaluasi tindakan-tindakan dari proyek ini, ya, yang sama sekali tidak peduli terhadap penderitaan rakyat. Terutama kalau memang visi dari pemerintah ini pro rakyat, ya, ini harus dievaluasi secara total, ya, sehingga yang dilakukan oleh FTA Jawa Barat, FTA Karawang, dan juga dilakukan oleh Pak Aliasa dalam kantor hukumnya untuk class action, ini juga merupakan salah satu perjuangan yang juga harus dibantu oleh pemerintah, karena ini untuk kemaslahatan dan untuk juga nasib daripada rakyat Cilamaya, terutama atau khususnya nelayan yang mata pencariannya hilang. Ini juga sudah melanggar hak asasi manusia. Saya kira itu sebagai penjelasan kenapa kami dari FTA Jawa Barat hadir ke sini. Lanjut. FTA ini mendasari pergerakan ini dari data dan informasi yang ada, yaitu Walhi. Walhi telah mengeluarkan respon, mengeluarkan rilisnya bahwa keadaan di Karawang ini, Cilamaya ini, ada 5 poin. Ada 5 poin yang terdampak negatif. Salah satunya adalah kerusakan ekologi, terus kehilangnya mata pencarian, tidak ada pengganti dari mata pencaharian, dan tidak ada sosialisasinya, salah satunya ya, tidak ada sosialisasi dari awal. Kami memohon kepada penguasa untuk dapat meninjau ulang dan memperbaiki langkah geraknya, agar tentunya secara filosofi suatu proyek itu memberi kemanfaatan bagi daerah sekitar, tidak hanya untuk kemanfaatan lainnya. Mohon diperhatikan. Kami memohon juga kepada Walhi dan DPRD daerah
tentunya untuk mengawal dan untuk memperjuangkan hak-hak rakyat. Ini eranya sudah berubah, rezim juga sudah berganti. Mari kita sama-sama untuk memperjuangkan segala sesuatu untuk kebutuhan, untuk kesejahteraan rakyat. Sudahi sikap-sikap korupsi, sudahi sikap-sikap arogan. Mari kita sama-sama bangun negara ini, bangsa ini menjadi lebih baik dan lebih makmur. Terima kasih. Mohon maaf, untuk yang Karawang mungkin bisa dijawab oleh Bapak. Baik, kami dari FTA Karawang menimpali persoalan intimidasi seperti yang terjadi kemarin itu terhadap nelayan saudara Sadeli dengan Muara Cilamaya yang sebelah baratnya. Nah, itu kemudian mereka menjadi pada ketakutan untuk hadir hari ini karena di persoalan bahwa mereka tidak melakukan izin, tidak melakukan pemberitahuan. Perlu diketahui bahwa undang-undang unjuk rasa hal yang seperti itu adalah tindak pidana ringan. Kalaulah mau diangkat silahkan diproses menjadi sebuah perilaku penyelidikan di kantor polisi. Akan tetapi maka selayaknya juga semacam surat pemberitahuan, surat panggilan dari pihak kepolisian, dan di sini ada advokatnya para nelayan itu. Mohon untuk bisa dipatuhi kan gitu. Begitu saja saya kira. Konteksnya bukan terkena undang-undang unjuk rasa karena persoalan di rumah didatangi tamu. Ngapain juga proses pemberitahuan? Orang kita kedatangan tamu kan gitu ya. Terima kasih. Ini dari Bu Ida sama Pak Ida. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya hanya menambahkan untuk rakyat ya, untuk warga, ada kegiatan apapun yang memang positif menyangkut dengan hak-hak mereka, jangan pernah takut untuk diintimidasi. Pertahankan haknya, pertahankan semua apa yang harus disuarakan gitu. Yang jelas rakyat punya hak untuk bersuara. Dan satu tambahan dari kami FTA, kami tidak menghalangi untuk pembangunan strategis nasional. Tapi pada prosesnya ingat, jangan merugikan rakyat, itu saja. Kami tidak menghalangi dan tidak akan menolak PSN. Tapi pada prosesnya jangan merugikan rakyat, apalagi mengintimidasi, apalagi arogan atau menghilangkan hak-hak rakyat. Itu saja ya dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sedikit aja. FTA ini forum tanah air ya. Dia ada di 43 negara di dunia. 22 di dunia. Dan pusat kita di New York. Jadi kami akan membuat semacam catatan evaluasi terhadap proyek ini yang sudah jadi ya. Gitu. Dan itu melakukan pelanggaran HAM. Dan kita akan laporkan pada ADB juga, Asian Development Bank, yang membiayai ini. Ya, bahwa dia ikut berdosa kalau dia membiarkan ini. Saya kira itu yang paling penting. Terima kasih. Di belakang pemerintah, siapa di belakang penguasa adalah oligarki. Dan sekarang kita tahu, kita rasakan, dan kami juga melihat bagaimana nelayan di Karawang ini termasuk mungkin bapak-bapak ya di Cilamaya ini bagaimana dari tahun 2018 berjibaku dengan kesulitan yang diakibatkan oleh proyek yang dilakukan oleh BUMN, terutama kita tahu sendiri BUMN itu punya pemerintah. Harusnya kita meminta dari jauh-jauh hari audit kembali. Ada tidak penggantian mata pencaharian untuk nelayan? Kenapa sampai saat ini belum dikaji ulang? Bagaimana penggantian itu bisa dilakukan? Bagaimana nasib kami? Bukan hanya untuk nasib bapak-bapak, tapi kan ada keluarga, ada anak, ada cucu, ada tetangga mungkin, dan itu terus bergulir sampai hari ini. Kenapa diam? Sekarang rakyat biasa dan kita semua mungkin sudah lihat melakukan oleh action. Ayo dukung, dan dukung itu bukan hanya di retorika, bukan hanya di ucapan, tapi turun perlihatkan pada daerah lain bahwa Karawang itu fight, bahwa Karawang itu hidup, bahwa Karawang itu bisa berdiri mandiri dan bisa melakukan perlawanan terhadap kezaliman yang dilakukan oleh penguasa. Saya tidak sedang provokasi, tapi memang ini provokasi. Karena apa? Karena kalau tidak diprovokasi, kita semua tidak akan pernah bersuara. Oke? Kami dari FTA mencoba untuk sosialisasikan bagaimana kami mendorong rakyat, warga bawah agar
bisa bersuara, agar tahu haknya sebagai warga, bahwa warga di daerah pun punya hak bersuara yang sama dengan yang di pusat. Bagaimana rakyat yang di bawah pun punya hak untuk memilih atau punya hak sesuai dengan apa-apa yang ada di lingkungan, karena ini adalah negara kita, bukan negara mereka sendiri, apalagi untuk dicolong atau dirampok atau diambil alih oleh penguasa atau oleh oligarki ya. Yang jelas, yang terakhir saya pesan bapak-bapak, kita hidup untuk siapa? Mungkin tidak hari ini, beberapa hari lagi mungkin aku tahu kita nggak tahu ya, tapi perjuangan kita, usaha kita, khususnya kita adalah untuk anak cucu kita. Jika tidak diperjuangkan hari ini, kapan? Jika tidak berjuangkan hari ini, lalu anak cucu dan istri dan keluarga itu akan seperti apa? Itu saja. Saya hanya membuka mindset, silakan cerna sendiri bagaimana kita bisa timbul bersama, muncul bersama, dan kita bisa bergerak bersama. Indonesia akan bisa maju kalau kita bisa bersatu dan kita bisa mengubah mindset apa yang bisa kita lakukan untuk kita, untuk daerah kita, dan untuk negeri kita. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 8 Januari 2025, kami dari FTA membersamai warga Cilamaya, nelayan Cilamaya, Subang, Karawang, melakukan penolakan terhadap kami melakukan perlawanan terhadap penguasa dan pengusaha korup. Dan ini juga kami lakukan sebab membersamai aksi-aksi yang ada di Banten dan di Surabaya, bahwa seluruh rakyat Indonesia anti oligarki. Tanggal 8 kita membersamai di Karawang, itu nelayan, ada 10 kelompok nelayan. 10 kelompok nelayan Cilamaya, Karawang, yang itu sudah melakukan class action di pengadilan negeri. Itu sudah 5 kali sidang. Dan memang sudah ada hasilnya, Mbak Ida? Belum. Oh, belum ya. Makanya itu kita coba support mereka ya. Mendorong pengadilan untuk memberikan satu rasa keadilan terhadap masyarakat ya. Iya, betul. Selain itu juga kita mensupport nelayan-nelayan itu untuk jangan hanya di lip service gitu untuk mendorong mendukung class action itu, tapi turun ke bawah gitu. Kita coba lihat, kita tidak bisa bicara kalau kita tidak melihat sendiri. Kita tidak bisa berpikir terus memberikan solusi kalau kita juga tidak melihat secara langsung apa yang terjadi di lapangan. Nah, kemarin FTA ya, walaupun taruhlah nelayannya yang tadinya rencananya itu 400 Mbak Iskun, 400 nelayan, tapi karena ada intimidasi. Jadi ada juga intimidasi ya dari aparat, preman atau apa Mbak? Jadi aparat ya. Dari aparat sih sampai hanya ada kurang lebih 50-60 orang yang hadir, tapi sudah cukup lah. Cukup mewakili. Nah, kita selain kita coba berikan edukasi, terus support harus bagaimana, kita juga turun ke lapangan, kita melihat langsung seperti apa laut Cilamaya. Kondisinya bagaimana Mbak Ida di sana? Menyedihkan, Mbak. Ada apa itu? Ada apa? Dari muara itu sudah terjadi pendangkalan laut. Pendangkalan laut artinya kapal nelayan nggak bisa dong? Nggak bisa. Satu, kapal nelayan itu sudah tidak bisa secara banyak ada di sana karena memang satu, ombaknya besar karena dangkal kan. Yang kedua itu air laut itu seperti kopi susu. Tahu kopi susu? Oh iya. Pekat, Berarti coklat.
Artinya habitat laut ikan itu sudah tidak bisa Nggak ada di sana? nggak ada. Berkurang ya atau dia pindah tempat? Pindah tempat, makanya itu. Pindahnya kemana Mbak Eda? 7 mil ke tengah. Berarti ke tengah laut, hampir laut Iya, bebas ya? iya 7 mil ke sana. Terus itu dampaknya kepada nelayan apa Mbak Ida? Ya jelas lah. Itu kan para nelayan itu taruh nelayan berapa sih? Iya, hasilnya. Sebelum sebenarnya tuh nelayan juga kapal itu bukan punya sendiri. Nah, sewa kapalnya. Sewa. Oke. Terus kemudian Solarnya seperti apa? solar. Yang tadinya biasanya mencapainya hanya berapa kilometer di bibir pantai, dari bibir pantai untuk mendapatkan penghasilan, sekarang harus jauh-jauh ke ke sana. Otomatis solarnya bertambah. Solar bertambah. Jam terbang, jam mencari ikannya bertambah juga. Jam hasilnya sedikit. Oh, hasilnya lebih sedikit. Lebih sedikit karena terburu sama waktu. Berarti ya. dampaknya sangat signifikan ya. Sangat banget. Dari laut yang harusnya untuk kemakmuran rakyat nelayan sekarang ini kan berkurang. Berkurangnya kurang jauh. Menciptakan kemiskinan dong. Lah, itu dia masalahnya. Taruhlah seperti ini. Misalnya nelayan itu sewa per hari 80.000. 80.000 per hari ya. Beli solar misalnya berapa ya? 50. Ya, katakan misalnya 50. Dari sini pagi nyampe ke sana berapa jam ya? Berapa jam. Terus dapat ikan enggak? Dapat ikan misalnya sedikit. Begitu pulang sudah sore dapat ikan sedikit dijual karena udah dapat misalnya 200.000 ya. Iya. Dipotong buat solar, dipotong buat nelayan. Buat sewa. Sisanya dibawa ke rumah berapa? 50.000 hanya seharian. Itu berapa orang? Kan tidak sendirian mereka tentunya. Ada 1-2 orang temennya, begitu kan mestinya. Itu barang-barang. Itu nelayan kecil dengan perahu compreng yang kecil juga itu ya. Nah, itu berarti nelayan yang pas bawah ya itu. Betul. Yang kalau kita sebut kapal klotok. Nah, ya, compreng ya. Compreng namanya. Ya, nah itu dia. Karena mungkin klotok ya, kalau sini compreng namanya. Nah itu dia makanya kita coba edukasi mereka. Itu besar. Kita udah di laut Cilamaya, Kerawang. Ombak bergelombang besar. Ya, gelombang luar biasa. Tidak di darat, tidak di laut, tetap berjuang. Lumpur sudah memenuhi muaranya ini, sehingga ini tidak bisa diandalkan lagi untuk mencari ikan bagi nelayan. Dorongan. Tuh sampai ke sana. Lihatlah. Pendangkalan itu. Laut ya? Kalau ini laut apa? Tidak dangkal. Laut apa ini? Cilamaya. Oh, laut Cilamaya ya? Cilamaya. Ya. Ya, kita sudah di pinggir laut. Ya. Ini warnanya memang begitu. Ya, warnanya warna sungai. Laut tapi warna sungai karena pendangkalan itu. Berusaha bertahan, tetapi berada di bawah tekanan aparat pemerintah dengan alasan mensukseskan proyek strategis nasional. Ketika mereka melawan, ketika mereka mempertahankan haknya, mereka harus berhadapan dengan aparat.
Kita tidak mau hal itu terjadi di Surabaya ini. Deno benar. Deno benar. Pada hari ini kita bersuara. Kita tidak mau, kita tidak setuju dengan adanya proyek strategis nasional yang disebut SWL itu, Surabaya Waterfront Plan. Setuju apa tidak? Setuju betul? Semua tidak setuju deh. Maka harapnya ini didengar oleh siapa? Pemerintah. Pertama, wali kota Surabaya. Kedua, gubernur. Ketiga, presiden. Fokuskan pada apa sih yang bisa dan harus FPA. Kalau kemarin pada rejim Jokowi mungkin lebih banyak lapangan, lebih banyak kita berteriak di forum apapun ya. Tapi saat ini kayaknya bukan seperti itu, bukan harus seperti itu karena memang rejim sudah berganti dan nilai-nilai pun harus sudah bertambah. Ada nilai yang harus kita ingat bahwa aksi edukasi itu harus berimbang. Jadi aksi tidak harus lebih banyak porsinya dibanding edukasi kita. Karena pada kenyataannya daerah itu sangat membutuhkan edukasi. Jika pada tahun-tahun lalu para tokoh yang selalu berteriak, para tokoh yang selalu memberikan wacana ini harus begini, harus itu, untuk sekarang kita harus imbangi. Jadi ayo kita turun ke bawah, makanya kita buka jaringan semua daerah. Kita harus tahu daerah mana yang bermasalah, apa saja masalahnya, dan kita hanya membimbing. Silakan daerah masing-masing, misalnya seperti Karawang kita dari tahun 2018 Karawang bermasalah, tapi di negeri ini dari kemarin-kemarin tidak ada yang tahu dan tidak tersentuh. Baru kemarin kita tahu, oh seperti ini Karawang, laut yang airnya seperti kopi susu, laut yang di tengah-tengahnya apa sebenarnya berbukan kayak di Lapindo. Bagaimana hidup nelayan hanya punya uang 20.000 sisa dari sewa kapal, bagaimana hidupnya anak cucunya kita nggak tahu, baru tahu kemarin, dan itu tidak tersentuh jauh-jauh hari sebelum kemarin. Makanya saya tarik kemarin ya, kita sama sekali buta tentang ini. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di bawah, hanya di atas. Nah, Jogja contoh, Jogja beberapa bulan lalu dengan isunya miras yang sudah sangat kronis sampai ada yang terbunuh dan lain-lain, itu kan dari bawah, permasalahan bawah. Bagaimana Banten dengan miras dan PHM, tapi zaman bagaimana daerah lain, mungkin semua daerah punya masalah, tapi mereka tidak bisa melakukan itu karena tidak bisa bersuara, tidak berani untuk bersuara. Bagaimana MPA sekarang merubah mindset mereka untuk bisa bersuara, karena mereka punya hak suara. Bukan para tokoh yang harus bersuara, tapi rakyat yang punya hak suara. Bagaimana rakyat bisa terbeli suaranya karena mereka tidak diedukasi, mereka punya hak suara penuh. Sekarang kita coba MPA, masing-masing daerah kita sudah punya banyak jaringan. Beri edukasi kepada mereka. Kalian, Anda, bapak-bapak, ibu-ibu punya hak suara penuh atas negeri ini, atas diri Anda, atas diri anak-anak Anda dan keluarga Anda. Jangan pernah jual suara Anda sekalipun diberi oleh uang banyak. Jika mindset itu sudah terjadi, sudah dipahami, insya Allah yang namanya pembelian suara di pilkada, di pemilu tidak akan terjadi karena mereka punya hak suara dan mereka bisa memperjuangkan nasib mereka dari bawah. Itu yang sedang MPA lakukan. Jadi saya selalu bilang ini saatnya rakyat bicara. Ini saatnya rakyat speak up. Ada banyak tokoh silakan kita tunggu dengan daya ini. Angkat rakyat.
contoh kemarin di Banten di PIK 2, bagaimana bergulir, alhamdulillah ada Pak Said Ibu yang menjadi pionir untuk membuka itu semua. Bergulirnya waktu, ini bicara itu, deklarasi itu, tapi tidak ada perubahan. Ya, tapi tidak ada perubahan. Bagaimana bisa rakyat bicara langsung, tidak takut di media, omong-omong di daerah. Ayo, Anda bicara apa yang Anda rasakan, apa yang Anda rasakan, apa yang Anda terima, apa yang Anda lakukan itu adalah konsekuensi. Saya videokan beberapa rakyat sampai nangis-nangis. Akhirnya apa? Jadi perhatian publik, jadi perhatian media, jadi perhatian pemerintah, dan itu bisa diangkat ke media TV. Itu sudah paling plus buat FTA. Semangat kita tetap menjaga bersama tim mafia terkait dengan Jakarta dan bagian